Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya, Bos JP Official. Malam hari ini kita akan kembali membahas cerita horor, teman-teman, yang berjudul Desa yang Hilang part ke-9. Bagi yang belum nonton part 1 sampai part 9 ini, silahkan ditonton di playlist Bos JP Official. Oke, supaya tidak lama-lama, kita langsung saja ke topik ceritanya. Ini dia, teman-teman. Oke guys, di cerita sebelumnya di part ke-8 kita sudah sampai di desa. Lalu kita bermalam dan menginap di sebuah rumah kayu. Ternyata di dalamnya sederhana saja, hanya ada 2 buah kamar dan terdapat barang antik yang menghiasi dinding rumah. Tampak sebuah rumah kecil berdindingkan papan bernuansa desa. Ketika pertama kali masuk, jujur saja bulu kuduk saya berdiri. Mungkin karena sudah lama tidak dihuni, makanya terlihat seram. Mitos-mitos di masyarakat beredar bahwa rumah yang sudah lama tidak dihuni maka akan dihuni oleh makhluk astral. Benar atau tidak, itu hanya mitos. Kami semua sudah berada di dalam rumah kecil yang terlihat hanya ada 2 kamar, 1 kamar mandi dan ada seperti dapur tua. 1 kamar view-nya sangat bagus jika kita membukanya. Sebuah sungai jernih yang terletak di samping rumah kecil itu. 1 kamar lagi hanya mengarah ke rumah-rumah warga. Karena melihat view-nya sangat bagus, semuanya ingin memiliki kamar itu. "Gue kamar ini," jawab si Danu langsung berlari menuju kamar yang disusul oleh si Wisnu. "Kalian di sebelah aja kok," jawab si Wisnu yang melihat ke belakang sambil tersenyum. "Enak aja kalian, gue duluan mau ke sana," ucap si Rio. "Tapi kan gue duluan yang masuk," sambil tersenyum lebar, sampai terlihat semua giginya si Danu. Aku dan Rio pun akhirnya mengalah. "Iya dah, kami yang di sebelah aja," ucapku sambil melangkah ke arah kamar yang satunya. Aku masuk ke kamar kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah kasur, 2 buah selimut, 2 buah bantal yang tersusun rapi. Di pojok kamar terdapat 2 buah lemari pakaian yang di atasnya terdapat cermin tua yang sudah pudar. Aku dan Rio meletakkan pakaian kami ke dalam lemari yang telah disiapkan. Sambil melipat pakaian dan memasukkannya ke dalam lemari, si Rio tiba-tiba bertanya, "Lu gak merinding kok?" "Gak yo, kenapa emangnya?" jawabku dengan berbohong, padahal dari pertama aku sudah merinding. "Kok gue merinding ya pas kita masuk rumah ini?" jawab si Rio sambil menatap ke dalam lemari. "Lo tuh suka aneh-aneh, coba biasa aja," ucapku kepada Rio. "Entahlah," gumam Rio. Selesai melipat pakaian, aku pun langsung membuka jendela. Cahaya matahari langsung terpancar masuk ke dalam kamar, yang membuat kamar kami bertambah terang. Hanya ada rumah-rumah panggung yang berdindingkan papan juga. Tidak ada pemandangan yang lain selain itu. Si Rio pun menghampiriku, kemudian melihat rumah warga. "Di sini rumahnya masih tradisional ya," ucap si Rio. "Ya, rumah-rumah di Jambi memang memiliki ciri khas panggung. Karena kalau banjir datang bakalan aman, gak kebanjiran," ucapku. Kami berdua masih di jendela memandang rumah warga yang masih tradisional. Karena Rio tidak terbiasa melihat rumah panggung, jadi dia merasa terkesan melihat rumah khas Jambi ini. "Di Bandung ada rumah kayak gini gak?" tanyaku kepada Rio. "Manalah kok," jawab si Rio. Setelah itu kami pun pergi ke kamar sebelah untuk melihat suasana di sana. Ketika kami masuk kamar sebelah, kami mendapati mereka sedang asik ngobrol di atas kasur empuk sambil melihat ke arah jendela yang sudah mereka buka. "Enak banget nih anak ya, bangun tidur udah disuguhin view sungai," jawabku kepada Danu dan Wisnu yang masih baring sambil melihat ke arah jendela. Kemudian Danu dan Wisnu melihat ke belakang, ke arah kami. Lalu si Danu berkata, "Oh, tetangga sebelah yang datang, ayo masuk-masuk, anggap aja kamar sendiri, hahaha." Kami pun melangkah masuk ke kamar Danu dan Wisnu. "Buset, mantap kali view-nya," ucap si Rio. "Iya dong," jawab si Wisnu. "Kalian gak takut nanti malam? Rumah ini kan angker. Biasanya di tepi sungai itu banyak hantu-hantunya. Pas malam-malam nanti ada yang ngetuk jendela. Kalian gimana?" ucap si Rio bercanda. Jangan ngomong gitulah yo. Bisa mati ketakutan gue nanti malam nih," jawab si Wisnu. "Nah makanya tukeran aja sama kami, biar gue Mariko aja yang di sini," jawab si Rio. "Dasar otak udang," cetus si Wisnu, kemudian berkata, "Bodoh amat, yang penting pemandangannya bagus. Gue gak takut hantu, nanti malam kalau ada gue ajak tidur di kamar ini." Jangan sembarangan lo Wis, kita belum tahu wilayah sini gimana," jawabku sambil melempar bantal ke arah Wisnu.
Wisnu pun menangkap bantalnya, kemudian melemparkannya ke arah Rio, sambil berkata, "Lo Sio nyakutin gue." Bantal itu tepat mengenai kepala Rio. Kemudian Rio tertawa dan menjawab, "Haha, santai-santai, gak bakalan ada hantu lagi zaman sekarang ini." "Terserah kalian," gumamku sambil berjalan ke arah jendela kamar Danu dan Wisnu. Memang bagus view-nya, sungai yang jernih, sungai tidak terlalu lebar, mungkin cuma sekitar 9 meter. Dan di seberang sungai itu terlihat hutan yang sangat lebat. Maklum, desa Batu Sawar itu adalah desa yang berada di tengah hutan. Aku memandang sungai yang indah, air yang jernih, dan terlihat ada seorang warga yang lagi mancing di sungai itu. "Ada dapat nggak, Pak?" tanyaku dengan keras kepada bapak itu. Bapak itu pun melihat ke arahku, kemudian berteriak, "Nggak ada, Dek," dengan ekspresi yang sangat sopan. Aku pun kembali duduk dekat teman-temanku di dekat kasur. Tiba-tiba Wisnu nggak ada di kamar. "Kemana Wisnu?" tanyaku Danu dan Rio. "Lagi ke belakang kebelet pipis," jawab si Danu. "Gue belum ke belakang, cuma lihat kayaknya cuma ada kamar mandi sama dapur kecil aja kayaknya," jawabku. Wisnu pun datang dari belakang dengan ekspresi penasaran. "Di belakang kayaknya ada satu kamar kecil, tapi dikunci. Kamar apa ya?" "Ah, masa sih Wis? Kayaknya nggak ada kamar lagi," tanya si Danu sambil heran. "Ayo kita ke belakang, liatin. Gue aja kalau lewat kamar itu kayak merinding gitu," jawab si Wisnu. Ayo kita cek ke belakang," gumamku sambil berdiri mau ke belakang. Ayo, jawab si Rio. Kami pun ke belakang untuk melihat kamar kecil yang dibilang sama Wisnu. Ternyata benar, ada kamar kecil yang terkunci rapi. Terus ada tulisan di pintunya dari spidol yang sudah sedikit buram. Dilarang membuka kamar ini. "Ada apa ya di dalamnya? Kok sampai dilarang membukanya?" tanya si Rio sambil memegang gemboknya. "Manalah kita tahu, nanti kita tanya aja sama Bapak Sarmo," jawabku. Kamar itu sepertinya sudah lama tidak dibuka. Terlihat di pintunya sudah ada sarang laba-laba. Memang sedikit menyeramkan. Apakah ada sesuatu yang dilarang di dalamnya? Gumamku dalam hati. Kami pun pergi lagi ke ruang depan. Hari ini kami belum punya jadwal, jadi masih bisa istirahat total. Cukup di rumah saja sambil mempersiapkan untuk esok hari. Jam sudah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Aku pun mengajak teman-temanku untuk jalan-jalan sore, mengenali suasana desa yang sangat tentram. Bro, kita jalan-jalan sore yuk, mumpung gak ada kerjaan nih," ucapku kepada teman-teman. "Bener-bener banget tuh, sambil kita kenalan sama warga sekitar," jawab si Danu. "Apalagi ceweknya pasti cantik-cantik ya," ucap si Rio. "Dasar lo, cewek mulu," jawab si Wisnu melihat ke arah Rio. "Ayo mumpung masih sore," gumamku sambil melangkah menuju tangga rumah, karena rumah itu adalah rumah panggung. Kalau kami mau keluar maka harus turun melewati tangga kayu yang tinggi sekitaran 2 meter. Oke, kita bersambung ke part 10 teman-teman. Jangan lupa disaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Salam Bos JP Official, salam horor, bye-bye.